Hello, apa kabar semua? King Movie akan menemani kalian dengan menceritakan alur film Kill Bukson. Film ini menceritakan seorang janda muda yang bekerja sebagai pembunuh bayaran paling brutal. Tak usah banyak basa-basi, mari kita simak cuplikannya. Panggil saja dia Bukson. Bukson sedang menunggu seorang yakuza ahli samurai yang ditakuti bernama Oda. Setelah Oda bangun dari tidurnya, Bukson menghampirinya dan menantang untuk bertarung. 가끔 애들한테도 배울 게 있다니까. 요시! 사무라이니. Melalui indera penerawangan, Bokson melihat dia akan kalah jika menggunakan kampak. Kemudian dia meminta izin untuk mengganti senjatanya. Bokson yang sedang buru-buru untuk pergi shopping, dia segera mengakhiri pertempuran dengan menembak Oda. 데코소쇼. Setelah shopping, Bokson pun pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Bokson langsung beres-beres kamar anaknya yang bernama Gil Jae-yong. Bokson yang melihat rokok terjatuh, dia kaget rupanya anaknya merokok juga. Lalu dia mengingat masa lalunya. Ketika Bokson remaja, dia ketahuan merokok oleh ayahnya seorang polisi. Kemudian dia dipukuli hingga babak belur dan disuruh menelan rokok. Tak lama kemudian, putri Bokson yang bernama Jaeyong pulang larut malam. Di sana, Bokson langsung menceramahi anaknya. Jaeyong yang melihat ibunya juga merokok, dia langsung melawannya. Sontak, Bokson kesal dan mengejar Jaeyong ke kamar. Namun, Jaeyong langsung berbicara. Dia berjanji tidak akan merokok lagi. Dari sana, terlihat mereka tidak begitu akrab. Keesokan harinya, Bokson berkumpul dengan orang tua murid lainnya. Sering waktu di sana mereka membahas soal pekerjaan Bokson. Bokson memberitahu mereka bahwa dia bekerja di kantor perencanaan acara. Padahal kita ketahui perusahaan MK tempat Bokson bekerja merupakan organisasi yang di dalamnya sekumpulan mafia pembunuh bayaran. Dia adalah Cha Min Kyu, pemimpin perusahaan MK, sekaligus orang yang melatih Bokson sebagai pembunuh. Bersama adiknya Min Hae, mereka sedang menonton berita atas kematian Yakuza Oda yang dibunuh oleh Bokson. Min Hae mengatakan Bokson telah ceroboh, pembunuhannya telah tersebar. Namun bos Min Kyu berpikir lain. Di malam hari, Bokson berkumpul bersama teman-teman prianya dari berbagai perusahaan di sebuah warung makan. Lalu datang seorang yang bernama Hee Seong. Dia merupakan pria simpanan Bokson yang bekerja sebagai cleaning service. Kejadian tempat perkara pembunuhan selesai. Di sana mereka sedang berharap bisa bekerja seperti Bokson sebagai pembunuh bayaran profesional yang diakui perusahaan. Mereka, para pembunuh bayaran amatir, kesulitan menjadi pembunuh bayaran profesional. Lantaran 7 tahun yang lalu, ketua perusahaan MK membuat 3 aturan baru, yaitu tidak boleh membunuh anak-anak, hanya membunuh sesuai perintah perusahaan, dan tidak boleh gagal dalam melakukan pembunuhan. Sehingga banyak perusahaan amatir yang bangkrut karena mengikuti aturan perusahaan MK. Di sana, Bokson menyindir mereka agar bersyukur karena mereka dibayar sesuai skillnya. Merasa tak terima dikira kurang amatir, Hee Seong pun berbicara bahwa dia bukan anak kecil lagi. Lalu Bokson meminta Hee Seong mengirimkan pisau berdarah kepadanya agar bisa melihat kemajuannya. 메시지야. 규칙이 Saat Bokson pulang menuju mobil, dia diganggu oleh para segerombolan berdebah. Di sana Bokson menahan amarahnya sebagai pembunuh brutal. Namun dari belakang datang Hee Seong menghajar mereka. 근데 솔직히 희성이 형 정도면
Dia memperlihatkan kemampuannya dan memberikan pedang milik Bokson yang tertinggal. Rupanya Hisong merupakan bintang baru di perusahaan MK. Namun ketua Minkyu tidak menyukainya. Bokson yang menggauli Hisong setelah Wik-Wik Bokson memberikan uang untuk meringankan biaya pengobatan ayahnya yang sedang dirawat. Hisong berbicara Bokson yang sebentar lagi akan pensiun agar mendirikan perusahaan baru serta dia akan membantunya menuju kesuksesan. Namun Bokson menolaknya karena dia nyaman bekerja bersama ketua Minkyu dan akan berhenti bekerja setelah pensiun nanti. Di malam yang sama terlihat Jaeyoung sedang bersama wanita bernama Sora. Rupanya mereka berpacaran. Lalu datang sekelompok pria mengajak karaoke. Namun Jaeyoung menolaknya. Keesokan harinya saat sarapan pagi, Bokson melihat anaknya senyum-senyum sendiri. Bokson menanyakan, apakah kamu mempunyai pacar pria? Jaeyoung menjawab tidak mungkin. Singkat cerita, setelah sarapan selesai, Bokson mengantarkan anaknya sekolah, lalu pergi ke perusahaan MK untuk bertemu ketua Cha. Tiba di kantor, Bokson bertemu dengan Min-hae. Min-hae memaksa Bokson untuk melihat sparring murid yang sedang dilatih menjadi seorang pembunuh bayaran. Rupanya di sana ada seorang wanita berbakat yang bernama Kim Yong-ji. Min-hae berencana menjadikan Kim sebagai Bokson berikutnya. Di sana Min-hae menantang semua murid untuk bertarung dengan Kim. Namun tidak ada yang berani. Saat Bokson hendak pergi, Min-hae meremehkan kemampuan Bokson. Bokson pun mengajak sparring dengan Kim sebentar. 난 이거. Ketua Minkyu memberi misi pembunuhan, di mana terdapat dua pilihan, di Rusia atau lokal. Sebelumnya, Bokson menolak misi tersebut agar memberikan kesempatan kepada para generasi berikutnya. Bokson juga menyarankan Haesong untuk bekerja di MK, namun Ketua Cha menolaknya. Tanpa membaca informasi misi target pembunuhan, Bokson memilih melakukan misi di dalam negeri saja. Di sana, Ketua Minkyu mempertanyakan mengenai perpanjangan kontrak Bokson yang sebentar lagi akan pensiun dan mempertanyakan alasan kenapa tidak ingin memperpanjang kontrak kerjanya. Bokson berbohong kepada bosnya bahwa alasan dia ingin pensiun bukan karena anaknya. Di sana terlihat Ketua Minkyu tidak ingin Bokson pensiun. Saat mereka sedang ngopai sambil membicarakan kabar Jil Jae-yong, Bokson membaca informasi misi tersebut. Rupanya seorang anak-anak. Ketua Cha menginginkan pembunuhan tersebut tampak seperti bunuh diri. Selang tak lama, Bokson mendapat telepon dari kepala sekolah. Jaeyoung telah menusuk temannya dengan gunting. Rupanya orang yang ditusuk Jaeyoung adalah Cheo-woo. Dia menyukai Jaeyoung, namun Jae terus menolaknya. Kepala sekolah memberitahu teman Jaeyoung yaitu Sora ikut terlibat dalam insiden tersebut. Namun Jae dan Sora diam seribu bahasa, tidak mau memberikan keterangan kejadian tersebut. Kepala sekolah pun memberitahu jika Jaeyoung tidak memberikan alasan atas tindakannya, maka dia akan dikeluarkan dari sekolah. Di tempat lain terlihat Haesong sedang membersihkan tempat kejadian pembunuhan bersama Bokson sambil menceritakan Jaeyoung. Di ruang meeting, para ketua mafia anggota perusahaan MK berkumpul. Mereka melihat dokumen pembunuhan yang dilakukan seseorang seperti pembunuh profesional tanpa izin. Mereka menduga hal itu dilakukan oleh para pengangguran atau ada seorang dari MK yang melakukan tanpa izin. Ketua Minkyu berbicara, jika ada pegawainya yang melakukan hal itu, dia yang bertanggung jawab. Keesokan harinya, Bokson yang ditemani Kim memulai misinya. Mereka mematikan semua listrik di rumah itu, serta menyalakan gas beracun. Sesampai di kamar target, saat mereka merencanakan pembunuhan, tiba-tiba Bokson mengingat sesuatu. Anak tersebut berhubungan dengan calon Perdana Menteri yang anaknya masuk sekolah musik secara curang. Lalu Bokson melihat isi pesan di dalam surat tersebut. Ternyata anak tersebut dijadikan tumbal oleh ayahnya sendiri, agar meringankan hukuman si penjabat korup tersebut. Kemudian Bokson mengurungkan niatnya untuk membunuh si anak tersebut. 100 グラム
Dalam perjalanan, Bokson menelepon Ketua Minkyu bahwa dia telah gagal membunuh anak tersebut. Ketua Minkyu pun menanyakan kebenarannya ke si anak magang. Kemudian Kim ikut berbohong dengan alasan si anak terbangun dari tidurnya karena gas beracun yang dinyalakan kurang banyak. Ketua Minkyu yang berada di sebuah warung di Rusia tak sempat marah karena target yang akan dibunuhnya sudah datang. Sambil menelepon, dia melancarkan aksinya. 계약기가 Saat perjalanan pulang, Ketua Minkyu mengingat masa lalunya saat pertama kali bertemu dengan Bokson. Kala itu, Minkyu sedang menjalankan misi di mana targetnya adalah ayah Bokson yang seorang polisi. Saat Bokson ditodong oleh Minkyu, Bokson malah mendorong kursi dan membiarkan ayahnya mati. 아빠는 자서 Sontak Minkyu kaget. Direktur Min yang kesal mendengar misi yang dilakukan Bokson gagal, tiba-tiba datang Detektif Kang, memberikan informasi soal sangkut paut pembunuhan ilegal yang terjadi. Di sana, Min-hee melihat foto Hee-sung berada di TKP. Lalu dia merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan Ketua Minkyu. Saat Bokson di rumah, Jae-yong menyempatkan curhat masalah penusukan yang terjadi kepada Cheol-woo. Rupanya Jae sakit hati lantaran Cheol memfoto tanpa sepengetahuan saat berduaan dengan Sora. Lalu dia diancam foto tersebut akan disebarkan jika menolak kencan bersamanya. Saat Bokson mendengar itu, dia diam 1000 bahasa. Tak lama kemudian, Kim datang ke rumah Bokson. Saat Bokson menodongkan pisau, Kim memberitahu bahwa dia telah dipecat karena sudah dianggap merusak kerja Gil Bokson. Mereka pun pergi ke warteg tempat biasa Bokson nongkrong. Kemudian para teman Bokson pun datang. Terlihat di sana Hee-sung menggunakan setelan jas rapi karena mendapat nilai peringkat A. Lantaran Direktur Minho memperkerjakan Hee-sung untuk membunuh si anak pejabat yang misi sebelumnya telah gagal oleh Bokson. Tanpa sepengetahuan Bokson dan ketua perusahaan, Minkyu pun marah kepada adiknya. Setelah itu, Cha membuat panggilan melalui loudspeaker. Direktur Min mengumumkan siapa saja bisa masuk perusahaan MK, asalkan mampu membunuh Bokson terlebih dahulu. Mendengar hal itu, mereka pun ancang-ancang untuk menghajar Bokson. 회색 때문에 Di sana terlihat Kim membantu Bokson. Saat perjalanan pulang sambil menelepon putrinya, Ketua Minkyu menyergap Bokson. Tak lama kemudian datang Kim menjelaskan bahwa hal tersebut ulah Direktur Cha. Minkyu menjelaskan kejadian tersebut akan dilaporkan oleh petugas kebersihan. Pastinya semua perusahaan akan tahu atas kematian para pegawainya yang dibantai oleh Bokson. Minkyu meminta Bokson tutup mulut atas keterlibatan adiknya, jika tidak dia akan membunuhnya. Setelah Bokson pergi, Minkyu membunuh Kim lantaran tidak mau ada saksi atas kejadian hal tersebut. Keesokan harinya, para ketua mafia berkumpul membahas kebenaran Bokson membantai para anak buahnya. Minkyu menjelaskan bahwa kejadian tersebut dikarenakan Bokson sedang menangani Hee-sung, namun para pegawai yang lain memihak Hee-sung. Mau tak mau, Bokson pun membunuh mereka. Para ketua mafia yang tidak mempercayai hal itu menginginkan Bokson dan anak si magang dihadirkan dalam meeting. Namun Minkyu memberitahu jika Bokson lagi beristirahat, sedangkan Kim menghilang. Salah satu ketua mafia menagih janji jika ada yang melanggar, Minkyu harus bertanggung jawab menyerahkan kepalanya. Namun Minkyu memberitahu pengecualian atas dirinya jika melanggar aturan yang telah dibuatnya. 한개의 목을 갖고 싶다.
Di waktu yang sama, Bokson membunuh Direktur Cha dan memberikan pisau berdarah untuk ketua Minkyu. Saat Bokson pergi menemui Minkyu, ada seorang suruhan Minkyu mendatangi Jayong. Tiba di lantai atas saat pintu lift terbuka, Minkyu memberi sambutan dengan beberapa tembakan mengarah kepada Bokson. Dengan perasaan campur aduk, mereka berbincang mengenai alasan Bokson mau pensiun. Di tengah obrolan, seperti biasa, Bokson memprediksi dengan penerawangannya. Rupanya beberapa cara serangan tidak akan berhasil, dia akan tetap mati di tangan Minkyu. Tak berpikir panjang lagi, Bokson berhasil membunuh Minkyu. Namun di sisi lain, Jayong menyaksikan pembunuhan tersebut melalui CCTV yang dikirimkan Minkyu sebelumnya. Bokson pun langsung syok, pergi sambil menangis. Setelah sampai di rumah, kekhawatiran Bokson sedikit berkurang karena Jayong menyambutnya dengan penuh pengertian. Film pun tamat.